Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak bunda yang bunda sayangi. Apa kabarnya hari ini? Bunda Gracia harap semoga anandaku selalu diberikan kesehatan ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi tema A, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya anandaku. Sebelum belajar, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku bisa buka bukunya halaman 23 ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, anandaku dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di rumah. Peserta didik dapat menemukan kata ungkapan dalam teks cerita dan percakapan. Peserta didik dapat menuliskan arti dari kata ungkapan ya. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut dengan seksama. Coba anandaku perhatikan. Nah, di gambar ini ada Nina sama Adi ya, di mana di sini terjadi percakapan. Mari kakak bantu merapikan mainan mudik, kata Nina. Terima kasih kak, jawab Adi. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun? Coba anandaku perhatikan kembali. Kira-kira gambar tersebut menunjukkan sikap rukun tidak? Jawabannya adalah ya. Pada gambar ini menunjukkan sikap rukun ya. Jadi Nina di sini membantu merapikan mainan Adi. Sikap saling membantu antar saudara itu merupakan contoh dari sikap rukun ya anandaku. Amatilah gambar kegiatan keluarga Nina berikut. Nah, di sini ada 2 buah gambar ya. Pada gambar pertama, coba Nanda perhatikan. Di sini keluarga Nina sedang apa? Benar ya, sedang membersihkan halaman depan rumah. Kalau gambar yang kedua, keluarga Nina sedang membersihkan di dalam ruangan ya. Dari kedua gambar ini ternyata memiliki kesamaan anandaku. Apa itu? Mereka dalam membersihkan rumah, mereka saling bekerja sama ya. Jadi mereka bergotong royong dalam menjaga kebersihan rumah mereka. Coba perhatikan. Apakah kegiatan keluarga Nina tersebut menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Jawabannya adalah iya ya anandaku. Jadi, kedua gambar ini merupakan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Masih ingat bunyi sila Pancasila yang ketiga apa? Ya betul ya, Persatuan Indonesia. Jadi, bekerja sama dalam menjaga kebersihan yang dilakukan keluarga Nina dan Adi itu merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Oke, ayo membaca. Coba anandaku buka bukunya halaman 24 ya. Di situ coba anandaku baca teks tentang menjaga kerapian. Nah, silakan dibaca dulu ya anandaku. Oke, di sini diketahui bahwa Nina itu selalu menjaga kerapiannya ya. Nina selalu merapikan mainannya setelah bermain. Nina anak yang cepat kaki, ringan tangan. Suatu hari, Adi lupa merapikan kembali mainannya. Nina menegur Adi. Adi segera meminta maaf. Nina memaafkannya dengan murah hati. Oke, dari teks menjaga kerapian, coba anandaku temukan ungkapan dalam teks tersebut. Kemudian tulislah arti ungkapan tersebut. Ya, ayo coba kita sama-sama ya mencari kata ungkapannya.
Setelah Anandaku membaca tadi, mana kira-kira kata ungkapannya? Benar ya, cepat kaki, ringan tangan. Ada lagi kata ungkapan dalam teks ini? Betul ya. Nih, murah hati. Jadi ada 2 kata ungkapan dalam teks menjaga kerapian. Sekarang kita akan mencari tahu arti ungkapan dari kata yang sudah kita dapatkan tadi. Cepat kaki ringan tangan itu ternyata bisa diartikan sebagai rajin bekerja, ya. Dan murah hati, sudah paham ya Anandaku? Sudah Bunda jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Arti murah hati itu adalah suka memberi, penyayang, dan baik hati. Ayo bermain peran, ayo peragakan percakapan berikut. Nah, di sini Anandaku ada sebuah percakapan ya. Percakapan antara ayah, Adi, Nina, dan ibu di mana mereka sedang membicarakan rencana untuk akhir pekan. Silakan Anandaku baca terlebih dahulu ya. Nah, setelah Anandaku membaca teks percakapan tersebut, kira-kira apa yang Ananda ketahui? Ya, benar ya. Dari percakapan tersebut, ternyata bisa kita ketahui bahwa Adi dan Nina itu memiliki perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat di mana Adi ingin menonton film tentang robot, ya. Sedangkan Nina, dia malah ingin menonton film tentang pahlawan. Karena perbedaan pendapat tersebut, makanya ayah mengusulkan untuk melakukan pemungutan suara. Di mana dari hasil pemungutan suara tersebut, lebih banyak yang memilih untuk menonton film tentang pahlawan, di mana ayah dan ibu itu lebih suka itu untuk menonton film tentang pahlawan dibandingkan untuk menonton film tentang robot yang diusulkan sama Adi. Karena pemungutan suara itu lebih banyak yang ingin menonton film tentang pahlawan, makanya di sini Adi mengikuti keputusan bahwa untuk akhir pekan menontonnya itu film tentang pahlawan, bukan robot yang dia usulkan. Oke, setelah kita ketahui cerita dari percakapan ini, coba Anandaku temukan ungkapan yang ada pada teks tersebut. Nah, pada teks tersebut ternyata ada kata ungkapan ya. Coba Anandaku cari mana ya kata ungkapannya. Ya betul, jalan tengah. Jalan tengah itu merupakan kata ungkapan. Ada lagi? Ya benar, besar hati. Ya, sekarang kita akan cari arti dari jalan tengah dan besar hati itu apa ya arti maknanya. Jadi jalan tengah itu bisa diartikan sebagai solusi ya, dimana tadi di teks percakapan ini ketika Adi dan Nina memiliki perbedaan pendapat, ayah mengambil jalan tengah. Atau tadi artinya adalah mencari solusi dari perbedaan pendapat dengan melakukan pemungutan suara. Nah, arti dari besar hati itu adalah ikhlas menerima kenyataan. Jadi, tadi kan si Adi inginnya menonton film robot, tetapi di hasil pemungutan suara lebih banyak yang ingin menonton film tentang pahlawan. Makanya Adi menyetujuinya ya. Ayo berdiskusi, bacalah teks mengenai menghargai pendapat pada halaman 27 bukumu dengan seksama.
Nah, di sini diketahui bahwa keluarga Nina itu saling menghargai pendapat ya Nandaku. Ayah dan ibu mau mendengar pendapat Nina dan Adi. Nina dan Adi juga mau mendengar pendapat ayah dan ibu. Mereka tidak memaksakan kehendak. Oleh karena itu, kerukunan di rumah Nina selalu terjaga. Sikap tersebut sesuai sila keempat Pancasila. Ayah membuat keputusan secara adil. Sikap ayah sesuai dengan sila kelima Pancasila. Jadi bisa kita ketahui ya bahwa sikap saling menghargai pendapat yang terjadi di keluarga Nina, di mana mereka tidak pernah memaksakan kehendak, itu merupakan contoh dari sila keempat Pancasila. Dan juga sikap ayah yang membuat keputusan secara adil, itu merupakan contoh sila kelima Pancasila ya, contoh pengamalannya. Baiklah Nandaku, dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita sudah mendapatkan ya, tadi contoh-contoh sikap yang mana mencerminkan pengamalan Pancasila ketiga, 4, dan 5. Di antaranya untuk sila ketiga, contoh sikap sesuai pengamalan pada sila ketiga itu adalah membantu berbagai kegiatan dalam keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga kerukunan dengan sesama anggota keluarga. Sila keempat, contoh sikap yang sesuai pengamalannya adalah menghargai setiap pendapat anggota keluarga di rumah. Kemudian yang kedua itu bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan terakhir, contoh sikap pengamalan sila kelima itu adalah membuat keputusan secara adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran ya. Jadi kegiatan pembelajaran pada hari ini yang kita dapatkan terkait pengamalan Pancasila, di mana kita harus berlaku adil, itu juga dijelaskan ya di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90, di mana Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan juga berbuat kebajikan ya, atau saling tolong menolong ya. Oke Anandaku, sampai di sini. Ada yang pengen ditanyakan? Kalau ada yang pengen ditanyakan, silakan japri Bunda Gresya ya di WA kalau masih ada yang belum dipahami. Oke, mungkin Bunda Gresya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Marilah untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk tugas nanti Bunda Gresya share ya di GCR. Silakan Anandaku cek. Ya, oke Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.